Ketika kecil, ia kerap jatuh sakit sehingga harus mengganti namanya. Di saat itu pula, ia dan keluarga tinggal di pinggir sungai dan sempat digusur. Kini, salah satu kesibukannya adalah mengurai kemacetan Jakarta. Saya Marisa Anita, simak Satu Indonesia. Terima kasih banyak Pak Jokowi, kita sudah boleh ikuti Bapak hari ini. Pak, Bapak ini kan identik dengan seorang pejabat yang turun lapangan atau belusukan gitu. Hari ini Bapak sedang apa Pak di sini? Ini sedang ngecek terminal Manggarai yang sebentar lagi juga selesai. Karena ini kita mulai dari Manggarai ini, nanti tahun depan semua terminal, ada 21 terminal yang ingin kita bangun total dengan sebuah brand baru, dengan sebuah image baru, terminal yang ramah, terminal yang melayani masyarakat, yang bersih. Yakin nanti Pak, misalnya biasa terminal itu kan identik dengan preman lah, ngeri gitu. Ini nanti nggak jadi tempat itu lagi. Fasilitasnya disiapkan dulu, infrastrukturnya disiapkan dulu, sehingga nanti menjadi sebuah terminal yang bersih, yang ramah, yang orang masuk itu kelihatan dilayani, nah, gitu. Waktu itu Bapak juga meresmikan Jalan Nontol Kampung Melayu Tanah Abang gitu ya. Oke, itu ada satu jalan baru lagi. Tapi Pak, pada saat sore hingga malam harinya, orang-orang yang lewat jalan itu tuh ngomel Pak. Mereka mengatakan ini tuh masih tetap macet. Salahnya di mana Pak? Ya salahnya karena mobil terlalu banyak dan tidak dikendalikan dengan baik. Apalagi ada mobil murah. Oleh sebab itu, yang betul itu tidak menyiapkan jalan nontol seperti yang kemarin, tetapi menyiapkan transportasi massal, menyiapkan MRT, menyiapkan loop line untuk kereta listrik, menyiapkan busway-nya agar jumlahnya terpenuhi, menyiapkan monorail. Ini baru nanti diikuti dengan kebijakan electronic road pricing, genap ganjil, misalnya pajak parkir yang tinggi, sehingga orang akan terdorong masuk semuanya ke transportasi massal. Betul. Dan juga betulkah Pak, kalau belusukan ini sebetulnya Anda pelajari dari strategi marketing Hermawan Kertajaya? Ini kan bukan masalah marketing. Tapi kita betul. turun ke bawah itu, yang pertama kita ingin melihat sebuah persoalan, sebuah problem itu secara nyata. Memang sekarang ini adalah marketing horizontal, itu penting sekali. Artinya apa? Kita perlu bertemu dengan masyarakat, perlu bertemu dengan warga untuk menjelaskan program, untuk juga mendapatkan masukan, untuk mendapatkan input-input yang langsung dari masyarakat. Oke, baik. Mungkin kita bisa sekalian jalan ke gerbang Pak, sambil melanjutkan. Nah Pak, bicara mengenai Bapak ini identik sekali dengan banyak sekali metode-metode atau cara-cara untuk memperbaiki Jakarta. Salah satunya yang telah Bapak lakukan itu adalah ngajak makan siang gratis orang yang perlu dilobi agar Jakarta jadi betul gitu. Ini seberapa efektif Pak? Jadi memang persoalan itu ada yang bisa diselesaikan dengan baik-baik. Tetapi kalau sudah rame, sudah mengarah kepada benturan, gesekan, biasanya saya undang makan siang, makan malam. Setelah makan siang, makan malam, kita baru bicara persoalannya apa, masalahnya apa, kenapa tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik. Biasanya setelah makan sekali dua kali ya rampung. Oh serius ya, Pak? Semudah itu? Ya paling banyak waktu perlu itu sampai 4 kali. Tapi ya rampung, kayak Waduk Rio 2 kali rampung. Nah, dan selama Bapak berusaha untuk membenahi Jakarta ini kan ada beberapa penggusuran yang telah Bapak lakukan. Dan bukan penggusuran, penggeseran. Apa bedanya? Kalau menggusur itu tidak diberi solusi. Kalau menggeser itu diberi solusi, bedanya itu. Jadi jangan pakai kata-kata gusur, geser. Oke. Anda sudah menggeser beberapa orang, merelokasi begitulah ya.
Yang saya dengar Bapak itu waktu kecil atau waktu muda itu juga pernah mengalami penggusuran. Betul Waktu itu, Pak? kecil ya, Waktu kecil. Kira-kira umur 8 tahun. Masa awal Joko Widodo memimpin Jakarta diwarnai belasan kasus penggusuran. Sebagian untuk mengembalikan fungsi lahan dan mengantisipasi banjir, seperti pada Waduk Pluit dan daerah Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Ada pula yang dilakukan untuk mengatasi kemacetan, seperti kasus relokasi pedagang Tanah Abang, ataupun untuk membuka ruang terbuka hijau, seperti pada kasus Waduk Riario. Penggusuran bukan hal baru bagi Jokowi. Masa kecil DKI 1 itu meninggalkan sejumlah kenangan soal penggusuran. Bedanya, saat itu Jokowi merupakan korban penggusuran. Saat digusur, Jokowi dan keluarganya tinggal di dekat bantaran Kali Anyar, Solo, Jawa Tengah. Pemerintah menggusur rumah penduduk di wilayah itu untuk dijadikan terminal. Jokowi dan keluarganya terpaksa angkat kaki dan pontang-panting mencari tempat tinggal baru. Situasi sulit karena saat itu kondisi perekonomian keluarga Jokowi memprihatinkan. Latar belakang itulah yang membuat Jokowi tumbuh menjadi pribadi yang sederhana. Nah, sederhana kan udah dari dulu ya hidupnya sederhana, dari orang tua sederhana. Kuliah ya sederhana udah. Dia enggak nakal, enggak macam-macam. Bukan hanya keluarga, rekan-rekannya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta turut menjadi saksi sifat sederhana pemimpin Jakarta ini semasa kuliah. Dia itu baik hati gitu, jadi artinya nggak sombong gitu ya. Karena setahu saya dulu orang tuanya itu kan pengusaha ya. Walaupun mungkin belum sebesar sekarang, tetapi tidak sombong gitu. Selain sifat sederhana, Jokowi juga diingat karena penampilannya yang unik bak pejabat. Waktu kuliah, dia suka pakai baju lengan panjang, jadi sudah gaya pejabat ya. Jadi waktu itu sudah gaya pejabat, pakai map, kita pakai teman-teman pakai ransel, dia pakai map, jalan begitu ya. Ini agak-agak lain dengan yang lain. Meski tidak istimewa, di antara 99 teman seangkatannya, otak Jokowi dikenal encer. Menurut yang saya tahu tidak terlalu mondol, tetapi di atas rata-rata. Tidak istimewa misalnya A semua, enggak ya. Manusia memang tak bisa lepas dari sejarahnya. Apa yang terjadi di masa lalu akan membentuk karakter, pribadi, bahkan masa depan seseorang. Seperti halnya yang terjadi pada Joko Widodo. Pada saat penggusuran itu terjadi, apa yang terbersit di pikiran Anda? Ya, saat itu saya menanyakan kepada bapak saya, siapa itu Pak yang merobohkan rumah-rumah kita dan rumah-rumah tetangga kita gitu. Ya mereka menyampaikan, saya ingat itu pemerintah nak. Gitu. Bagaimana juga dengan ini Pak, pemberlakuan denda dan tilang, terutama bagi kendaraan-kendaraan yang masuk di bus Transjakarta. Anda yakin Pak, maksudnya dengan denda ini kan selama ini kan pasti... Ya dilihat saja, sekarang kan juga sudah nggak ada yang berani masuk. Sampai sekarang total Pak nggak ada laporan? Ya silakan, ya 1-2 lah ada yang nekat-nekat kalau pas hujan. Himbauan Anda untuk orang-orang yang masih tetap nakal gitu, melanggar. Ya silakan dicoba kalau pengen ngerasain dendanya tinggi. Oke, baik. Nah, kita kan sudah melihat beberapa program Bapak itu yang berjalan gitu. Kita sudah lihat perkembangannya. Tapi Pak, permasalahan mengenai banjir ini tampaknya menjadi permasalahan yang pelik dan sulit. Apakah memang sesulit itu? Enggak. Permasalahannya juga jelas, masalahnya juga kelihatan, perencanaannya juga sudah ada. Sekarang kan tinggal mengatur target waktunya kan. Nggak ada yang bisa diselesaikan setahun, ada yang harus diselesaikan 8 tahun, ada yang diselesaikan 4 tahun. Hanya itu aja. Target untuk banjir kira-kira? Kelihatan semua, kira-kira 8-9 tahun lah saya kira akan kelihatan progresnya. 8-9 tahun. Berarti orang-orang atau masyarakat DKI Jakarta harus pilih Bapak lagi dong? Saya kira siapapun pemimpinnya memang
kalau konsisten mengerjakan, menyelesaikan persoalan yang ada itu akan selesai masalahnya. Oke, baik. Dan juga program Anda Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar. Itu berhubungan dengan kesehatan dan pendidikan. Mengapa fokus Anda di situ? Ya kalau kita ini sepintar apapun, tapi kalau nggak sehat kan ya untuk apa gitu loh. Tetapi kalau yang tidak berpunya, anaknya tidak sekolah, ya kan terus berada di dalam lingkaran kemiskinan. Satu-satunya jalan untuk memutus yang namanya lingkaran kemiskinan dengan apa? Pendidikan, nggak ada yang lain. Dengan pendidikan. Anak-anaknya harus terdidik semuanya. Anak-anaknya harus sekolah semuanya, setinggi-tingginya. Baik, dan juga program 2014 dari Pemprov DKI Jakarta. Apa Pak? Kalau yang gede-gede tadi kan sudah saya sampaikan, semua terminal dibangun. Bus yang besar, Transjakarta sama bus sedang untuk Kopaja Metro Mini nanti ada 4.000. Jadi yang bus besarnya 1.000, bus sedangnya aja 3.000. Kemudian semua pasar juga dibangun. Kemudian rusunawa, kita akan bangun rusun 200 rusun. Biasanya kan bangunnya yang 4, 5, 3 gitu. Ini langsung 200. 2014 kan? 2014 langsung. Kemudian juga masalah banjir kita akan lakukan lagi pengerukan, pendalaman, pelebaran untuk sungai-sungai yang ada di seluruh DKI Jakarta. Biaya ada ya Pak ya? Biayanya berlimpah. Oke, berlimpah biayanya. Namanya macam-macam, ada yang perempuan, ada yang namanya gadis, kemudian ada yang laki, ada yang namanya bleduk. Membicarakan Jokowi tak mungkin tanpa menyinggung kota Solo. Dari memimpin kota inilah, popularitas Jokowi meroket, mengantarnya menjadi orang nomor 1 di ibu kota. Selama 7 tahun menjadi wali kota Solo, Jokowi membenahi banyak hal. Pengalamannya membenahi Solo banyak diterapkan di ibu kota. Kartu Jakarta Sehat atau KJS mirip dengan Kartu Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Solo atau PKMS. PKMS dibuat tahun 2008 untuk meringankan biaya kesehatan. Kepemimpinan Pak Jokowi yang pertama ya. Pemilihan Pak Jokowi pertama berapa, yaitu mungkin banyaknya masyarakat yang menangis ke beliau, nangis ke Pak Wakil, Pak Wali, Pak Jokowi dan Pak Rudi, sehingga kita kan harus memberikan, tetapi harus ada sistem, harus ada konsep. Masyarakat Solo sangat merasakan manfaat dari PKMS. Saat digulirkan, plafon PKMS hanya 2 juta rupiah. Sekarang meningkat menjadi 5 juta rupiah. Ya sangat besar dong. Bukan hanya manfaat, sangat besar. Karena ternyata PKMS di samping saya pribadi itu menolong sekian ribu orang. Ya kalau ada PKMS ini juga bisa membantu ya. Banyak orang bisa dibantu melalui PKMS. Untuk meningkatkan minat pariwisata di Jakarta, Jokowi mendatangkan 5 bus tingkat. Rencananya bus wisata ini akan mulai beroperasi akhir Januari. Program ini sama dengan bus Werkudara yang dioperasikan untuk alasan yang sama di kota Solo. Dalam sehari, bus Werkudara melayani 3 kali perjalanan. Tiket bus sekali jalan seharga Rp20.000, sedangkan untuk sewa harian dipatok Rp800.000. Beli tiketnya ini dari 2 hari yang lalu ya, dikasih tahu bahwa nggak gampang dapat tiket ini. Kalau misalnya sold out ya udah nggak dapat. Finally dapat, seneng banget. Sementara untuk kelancaran transportasi warga Solo, Jokowi meluncurkan Solo Batik Transit pada 2010 lalu. Saat ini koridor Solo Batik Transit berjumlah 2 dengan penambahan bus sebanyak 40 unit. Meski beberapa program Jokowi di Solo terbukti efektif dan masih berjalan baik, ada pula program yang tidak terlalu berhasil. Misalnya bangku-bangku taman yang ditempatkan di trotoar. Sekarang kondisinya tidak terawat dan sudah banyak beralih fungsi. Sejumlah bangku misalnya digunakan PKL untuk berjualan. Tentu saja hal ini membuat beberapa titik kota Solo terlihat kumuh. Mobil SMK juga program Jokowi yang hasilnya tidak terlalu baik. Mobil murah buatan murid-murid SMK kini tidak jelas nasibnya.
Jadi mobil SMK itu bukannya tidak jalan, ya, tapi pada sekarang itu mungkin vakum sebentar, ya, artinya mungkin dievaluasi kembali, ya, dan rencananya sih dijalankan lagi untuk tahun ke depan. Tentu Jakarta bukan Solo. Rumitnya Jakarta bisa jadi tak serumit kota batik itu. Namun sah-sah saja jika orang berharap Jakarta akan menjadi lebih baik di bawah program-program Jokowi. Seperti halnya kota Solo saat diperintah sang gubernur DKI. Sekarang kita sudah ada di pintu air Manggarai, salah satu tempat belusuan Pak Jokowi. Pak, Anda ini pemimpin yang publik tahu, unik gitu. Anda itu kan dulu itu memanage pabrik kayu. Anda itu cinta dengan kayu yang saya dengar ini Pak. Sampai-sampai Anda cintanya, Anda mengambil jurusan kehutanan ketika... Jurusan teknologi kayu. Teknologi kayu bahkan ketika kuliah. Apa sih sebetulnya yang begitu spesial dari kayu untuk Anda? Ya kebetulan saja kakek saya jualan kayu. Orang tua saya, bapak ibu saya juga jualan kayu. Dan saya masuk lagi ke kayu. Hanya bedanya kalau dulu kakek saya ini jualnya kayu log. Bapak ibu saya sudah jualan kayu gergajian, sudah diolah dikit. Saya jualannya ekspor barang-barang jadi. Mebel, lantai kayu, pintu dan lain-lain. Bicara mengenai masa kecil ini Pak, kalau misalnya masa kecil Bapak itu kan adanya di Solo, dan Anda juga betulkah punya kebiasaan jajan waktu kecil? Ya semua anak kecil sama, kalau disuruh jajan ya seneng banget. Jajanan favorit saat itu apa Pak? Semuanya. Jadi dulu kalau ada jajanan apapun ini kata ibu saya, apapun yang lewat di depan rumah itu selalu diminta. Yang bakso diminta, ada jualan apa itu, misalnya arung manis diminta, ada jualan arang aja diminta juga. Jadi memang suka jajan saat itu. Apakah ini yang menjadi alasan mengapa Anda waktu kecil sakit-sakitan? Betul? Karena jajan semuanya dimakan semuanya. Saya kecil juga nggak pernah sakit. Nggak pernah sakit? Enggak. Bukankah hanya karena Anda sakit-sakitan kemudian Anda ganti nama Joko Widodo? Ya orang dulu kan biasanya seperti itu. Sering ganti nama. Kalau ada ya masuk angin, kok ini masuk angin terus ya ganti nama. Mungkin seperti itu. Berapa kali ganti nama Pak saat itu? Hanya sekali. Oke, tapi nama Anda yang sesungguhnya sebelum Joko Widodo itu siapa? Apanya? Nama Anda? Tanya ibu saya. Bapak. Ayo dong di-share sedikit Pak. Tanya ibu saya. Kenapa kamu mau di-share sekarang Pak? Itu pasti akan sangat menarik. Kayak Soekarno, dulu namanya Pusno. Sakit-sakitan diganti Soekarno, akhirnya jadi pemimpin Indonesia. Kalau Anda? Dulu nama kecil saya Mulyono. Nggak tahu kok bisa diganti dengan Joko Widodo. Joko Widodo. Oke, Tanya ibu saya. Baik, Mulyono. Dan juga kalau misalnya sekarang gitu kan Pak, kalau kita melihat Bapak, aktivitasnya Bapak belusukan kemana-mana, kayaknya tuh Bapak tuh kerjanya tuh 24 jam per hari. Bapak tidur atau beristirahat itu biasanya sehari itu berapa jam? Saya itu orangnya gampang tidur. Di mobil tidur 10 menit bisa. Di kantor kalau udah capek saya sudah minta ke sekretaris saya untuk saya tidur 10 menit juga bisa. Malam ya sampai di rumah jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 juga langsung tidur juga. Gampang sekali tidur. Berarti total secara umum per minggunya itu per harinya berapa? Nah, nggak pernah dihitung. Nggak pernah dihitung? 4 jam ya, lagi? kira-kira 3 jam. 3 jam? 4 jam. Per hari? Tapi Bapak kelihatan selalu fit. Apa rahasia Anda? Ya apa ya, nggak punya rahasia sih apa sih. Kalau pagi ya minum seduhan temulawak, kacang hijau, madu, hanya itu aja. Sudah 17 tahun saya lakukan. Yang paling penting menurut saya pikiran. Selalu menurut saya, ya sebaiknya pikiran itu selalu berada pada posisi positif terus. Positive thinking, berpikir positif itu saya kira mempengaruhi juga seluruh anggota tubuh kita. Oke, baik. Apakah juga kalau misalnya Bapak melepas stres itu dengan cara bermain dengan kucing-kucing Anda itu? Enggak juga.
Saya nggak punya kucing. Masa? Kalau kecil saya punya kucing mungkin 50-an kucing ada. Nama yang paling sampai Pak Jokowi ingat sampai sekarang ini, nama kucing Anda itu siapa? Apanya? Nama kucing. Tuh, namanya kucing 50 ya. Dan kucingnya kucing kampung. Namanya macam-macam. Ada yang nama yang perempuan, ada yang namanya gadis, kemudian yang laki ada yang namanya bleduk, kayak gitu. Ada satu hal lagi yang membuat Anda happy, yaitu musik rock. Why? Kenapa rock? Anda kayaknya kalem-kalem aja Ya, gitu. pertama liriknya menginspirasi ya. Coba di rock itu liriknya mengenai lingkungan, mengenai korupsi, mengenai kekerasan, mengenai peperangan, ada semuanya di situ. Kemudian kalau kita dengarkan, iramanya kan irama yang menghentak, menggebrak, drumnya dominan, derang, nah, itu memberikan semangat. Metallica, Guns N' Roses, Lamb of God, Judas Priest, apalagi Napalm Death. Lagu yang Anda bisa mainkan berulang-ulang itu apa? Enggak lah, saya kira saya itu bukan penyanyi, saya itu hanya menikmati. Bapak ini kan selama ini tuh sangat populer di masyarakat. Sampai akhirnya orang mau bikin iklan pakai mukanya Bapak. Kalau nggak pakai orang yang mukanya kayak Bapak. Terus bikin film, judulnya nama Bapak, Jokowi, Juni 2013 lalu. Ini memang Bapak izinkan begitu? Ya, kalau orang mendapatkan manfaat karena wajahnya mirip atau karena bodinya mirip, ya itu karena itu rezekinya mereka lah. Jangan ganggu rezeki orang. Jadi Anda tidak keberatan sama sekali? Dan apalagi yang mirip wajah saya kan yang di sana lebih ganteng. Ya. Bapak bisa aja. Berjualanlah di tempat yang benar. Kalau jalan itu ya untuk jalan. Kalau trotoar untuk jalan kaki, bukan untuk berjualan. Joko Widodo berusaha memberi warna baru bagi Jakarta. Selain giat mengatasi kemacetan dan menertibkan pedagang kaki lima, Jokowi juga aktif menggelar sejumlah hiburan rakyat. Sebagai perbandingan, tahun 2002, total festival budaya yang digelar Pemprov ada 147 acara. Sedangkan selama tahun 2013, saat Jokowi sudah memimpin Jakarta, ada 246 acara. Jalan Sudirman ini juga menjadi salah satu ruang publik yang betul-betul menjadi ajang festival yang begitu banyak diminati oleh masyarakat. Masyarakat sangat antusias dan inilah barangkali yang membedakan Gubernur Jokowi dengan gubernur-gubernur Jakarta yang lalu. Pada bawah HP ya, ini bundaran HI luar biasa loh. Malam perayaan tahun baru lalu, Ibu kota juga meriah dengan adanya Jakarta Night Festival. Jokowi tak segan menyanyi bersama Rhoma Irama di atas panggung. Ya, kalau untuk menyanyi di depan publik ini sepertinya gubernur-gubernur yang lalu juga melakukan hal yang sama ya, karena ini juga tadi sekali lagi juga merupakan satu penghargaan juga kepada publik yang telah bersama-sama mungkin merayakan satu kegiatan seperti misalnya malam tahun baru. Kalau buatku sih bagus ya, buat alternatif hiburan selain kita jalan-jalan ke mall terus, jadi bisa ada hiburan lain gitu di Jakarta. Bagus sih buat kita juga refreshing, buat hiburan kita sendiri. Cuma ada yang nggak bagusnya juga. Yang pertama itu ini ya pas sudah acaranya itu banyak sampah banget. Sayangnya usaha Jokowi ini belum memuaskan semua pihak. Budayawan Betawi, Ridwan Saidi misalnya, dia kecewa dengan cara Pemprov DKI merepresentasikan budaya Betawi di perayaan malam tahun baru lalu. Kesenian daerah kan kemarin dari 12 panggung untuk kebudayaan Betawi sangat kecil, 3 x 3 meter. Jadi saya bilang dia nggak ada perhatian.
sama sekali. Suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, Jokowi telah berupaya menghibur warga ibu kota. Jakarta, selamat menikmati hiburan ala Jokowi. Masih di Satu Indonesia, kali ini kita sudah ada di kantor Gubernur DKI Jakarta, lebih tepatnya di Balai Kota, tentunya bersama Pak Joko Widodo. Nah Pak, ini ada beberapa pertanyaan dari publik Pak. Yang pertama dari Yola. Pertanyaan saya buat Pak Jokowi, gimana caranya sih mengatasi masalah sampah di Jakarta? Oh, setahun yang lalu ini sudah jauh lebih baik ya. Setahun yang lalu coba kita lihat di pintu Manggarai, pintu Cideng, kalau sudah yang namanya kasur, sofa, almari, semuanya ada di situ. Inilah baik sampah gede, sampah sedang, sampah kecil, semuanya ada di sungai. Ini budaya ini harus dirubah. Merubahnya sehingga gimana? Ya kampanye terus bahwa itu keliru, itu salah, itu keliru, itu salah. Dan salah satu yang menyebabkan banjir itu sampah yang berada di sungai, sampah yang berada di got, sampah yang berada di waduk-waduk yang kita punyai. Pertanyaan berikut dari Muji. Bagaimana saya jualan tanpa diganggu-ganggu? Ya berjualanlah di tempat yang benar. Jangan berjualan di tengah jalan misalnya. Jangan berjualan di trotoar misalnya. Jangan berjualan di taman misalnya. Jangan berjualan di jalur rambat. Itu untuk jalan. Kalau jalan itu ya untuk jalan. Kalau trotoar untuk jalan kaki, bukan untuk berjualan. Oleh sebab itu kayak yang ada di mana? Pasar Minggu, ada yang di Tanah Abang, kita tertibkan, kita tata. Karena memang jalan itu untuk mobil, untuk sepeda motor. Ada juga dari Solih. Ya gimana ini, saya kan masih ngontrak supaya dapat rumah susun dengan mode, gimana caranya Pak? Ya daftar di Dinas Perumahan, daftar di UPT Rusunawa yang terdekat. Karena memang kalau yang dulu banyak yang nggak seneng tinggal di rusun, tapi setelah kita jelaskan, sekarang ini yang ngantri banyak sekali. Oke. Ada pertanyaan lagi dari Laila. Pak Jokowi, di Jakarta kan banyak gepeng, gelandangan, apa nggak ada pekerjaan buat mereka? Ya, ini kan masalah kemiskinan ya. Dan ya tidak mudah memberikan solusi dan jalan keluar kepada mereka. Karena apa? Karena ya sering hampir tiap minggu kita razia, dimasukkan ke rumah panti, nanti sudah diberikan pembinaan, dilepas juga kembali lagi. Paling pulang ke kampungnya sebentar balik lagi. Memang saya harus ngomong apa adanya, belum mempunyai sebuah jurus yang jitu untuk menyelesaikan masalah ini. Dari Dini, Pak. Pertanyaannya untuk Pak Jokowi, ini ruang bermain untuk anak muda bisa ditambah lagi seperti di Kota Tua ini, bisa ditambah lagi nggak Pak? Ya nanti kayak sebetulnya di Pluit, di Rio. Ini nanti insya Allah tahun depan ini akan selesai menjadi sebuah ruang publik, menjadi sebuah ruang masyarakat untuk berinteraksi, ruang masyarakat untuk menampilkan seni budaya, ruang masyarakat untuk berolahraga, dan saya kira interaksi seperti itu sangat diperlukan bagi sebuah kota. Nah ini terakhir dari publik Pak. Pak, kalau bisa sekolah gratis jangan sampai SMA aja, sampai kuliah juga. Loh, kuliah kan kemarin sudah juga kita berikan beasiswa pada kurang lebih 5.000 mahasiswa, tapi tidak lewat uangnya dari APBD, tetapi lewat yayasan yang ini memberikan beasiswa kepada mahasiswa terutama yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, yang mempunyai prestasi, kita berikan. Enggak sedikit, banyak sekali itu. 5.000 bukan angka sedikit tuh. Aksesnya kalau yang mendaftar, kalau yang untuk SD, SMP, SMA kan sudah ada kartu Jakarta Pintar. Saya kira itu juga memberikan
bantuan yang tidak sedikit karena kartu Jakarta Pintar sampai akhir tahun ini yang sudah kita berikan 381.000. Kerja Joko Widodo dan Ahok membenahi Jakarta memang belum semua berbuah manis. Warga Jakarta masih sering mengeluh soal macet dan banjir. Namun bukan berarti tidak ada perubahan yang terlihat di Jakarta selama kepemimpinan Wong Solo ini. Keseriusan Jokowi melakukan efisiensi anggaran salah satu yang diapresiasi publik. Ya kalau dari segi rencana alokasi jelas efektif ya, karena efektivitas itu bisa dilihat dari perencanaan ya, rencana alokasi anggaran. Ketika dia direncanakan untuk belanja yang memang tepat, ya memang jadi prioritas diperlukan ya. Kemudian di situ nampak rencana untuk mengontrol supaya tidak terjadi pemborosan, maka itu sudah bisa dikatakan efektif. Di awal memimpin Jakarta, Jokowi menginstruksikan penciutan dana pelantikannya sebagai Gubernur DKI. Tak tanggung-tanggung, Jokowi memangkas 52% anggaran pelantikan. Sebelum dipangkas, biaya pelantikan dianggarkan 1 miliar rupiah. Setelah dipangkas, hanya 499 juta rupiah. Contoh lain penekanan anggaran daerah terjadi pada pembelian truk dinas kebersihan. Jokowi memilih melakukan transaksi pembelian melalui e-purchasing atau pembelian online melalui internet. Hasilnya, anggaran berhasil dihemat 2 miliar rupiah. Melalui mekanisme e-purchasing, e-katalog, itu diperoleh lebih banyak truk, yaitu 92 buah dari rencana 82. Jadi ada selisih 10 dari barang yang dibelanjakan. Selain itu juga, jumlah uang yang dikeluarkan, yang dibelanjakan itu lebih sedikit, lebih hemat. Dana operasional para petinggi Pemprov DKI Jakarta pun digunakan secara bijak oleh Jokowi. Sejauh ini, orang nomor 1 DKI Jakarta ini hanya menggunakan 0,1% saja dari total anggaran. Artinya, dari dana operasional ini, ada triliunan uang yang berhasil ditekan dari anggaran. Kalau penghematan saya lihat dengan cara baru membelanjakan anggaran di awal tahun kemarin itu, ya saya rasa sekitar 5 triliun, 6 triliun ada penghematan bisa terjadi ya. Tidak hanya itu, Pemprov juga mengalokasikan seluruh dana yang berhasil dihemat ke pos-pos lain. Terutama untuk dana pendidikan dan kesehatan, juga perbaikan transportasi publik, serta penanganan banjir. Pesan Bapak Gubernur selaku pimpinan Pemprov, beliau bilang efisien, efektif, tepat guna, berorientasi pada kepentingan publik, dan seterusnya. Efisiensi dan efektivitas anggaran menjadi salah satu kunci pembenahan sebuah ibu kota. Bisa jadi, langkah Jokowi ini memang sudah di jalur yang tepat. Tentunya, semua hanya bisa kita nilai nanti di akhir kepemimpinan Jokowi Ahok. Ngurus banjir, ngurus genangan aja pusing, ngurus seandainya, ngurus umpamanya, ngurus kalau-kalau. Kok nambah. Dan juga tadi kan Anda mengatakan ada program Kartu Jakarta Pintar, kemudian Kartu Jakarta Sehat. Selama ini kita sudah melihat beberapa program gitu. Itu tidak jauh tentunya dari kerjasama Anda dengan Pak Ahok sebagai Wakil Gubernur. Nah, apa alasan Pak Jokowi dulu ingin mengandeng Ahok sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta bekerja bersama Anda? Saya senangnya Pak Wagub ini masih muda, energik, dan saya lihat juga sangat cepat ya kalau menyelesaikan sebuah masalah. Saya kira ini karena kita melihat masalah di Jakarta ini bertumpuk-tumpuk, saya kira menginginkan kecepatan kita dalam bekerja, kecepatan dalam memutuskan, kecepatan dalam bertindak. Saya kira ini diperlukan kota
serumit Jakarta ini. Sehingga ya ketemu dan bisa klop gitu. Iya. Bisa cocok. Dulu pada saat pertama kali mengenal Pak Ahok itu gimana ceritanya, Pak? Ya 6 bulan sebelum pemilihan saat itu datang ke Solo tapi tidak omong-omong masalah pilgub, tetapi ya kenalan aja, udah. Setelah itu ya sudah, nggak ketemu. Ketemu setelah mau pilgub itu aja. Lalu? Ya lalu sudah daftar. Lalu ya jadi. Gitu aja. Tapi Anda tahu dari mana Pak Jokowi pada saat itu? Kayaknya kita bakal cocok nih. Ya kita kan juga apapun kan sebelum kawinan kan mesti kita juga cek lah track record di Belitung seperti apa, selama menjadi anggota dewan seperti apa, ya kan kita ajak. Kalau orang masa mau kawinan nggak ngecek berbahaya ya, kalau cocok kalau nggak cocok. Dan ternyata alhamdulillah cocok. Cocok. Apalagi yang Anda kagumi dari Pak Ahok? Selain tadi dia tuh kerjanya cepat, dia muda, energik. Ya belak-belakan, belak-belakan apa adanya, nggak ada yang ditutupi. Kalau mau ngomong yang ngomong aja, nggak ada direm, nggak ada di, pokoknya gas terus. Nah ini tadi kan Anda bicara mengenai Pak Ahok yang belak-belakan. Pak Ahok ini kalau di media Pak terkenal sebagai si tukang marah, sedangkan Pak Jokowi si kalem. Memang sengaja ya, Anda memainkan good cop bad cop seperti ini? Ya memang karakternya berbeda. Kalau saya suruh marah-marah juga nggak bisa. Kalau suruh kalem nggak bisa, itu udah bawaan dari lahir, bawaan dari bayi. Ya sudah. Pencitraan politik. Sebagian orang alergi dengan istilah ini, padahal hampir semua politikus melakukannya. Presiden RI terdahulu Soekarno, Soeharto, hingga Susilo Bambang Yudhoyono, semua lekat dengan pencitraannya masing-masing. Zaman Soekarno sebetulnya dia adalah seseorang yang memiliki bakat luar biasa untuk menjadi sebuah produk pop culture. Dia memiliki kemampuan untuk menyihir massa, kemampuan psikologi massa yang sangat luar biasa. Soeharto bukan sosok yang terlalu mementingkan aspek citra. Dia mementingkan aspek sistem yang harus terbangun dan berbasiskan output. SBY hadir pada masa ketika kebebasan pers menjadi pilar utama dalam sistem politik. Dia sosok sempurna ketika kita bicara komunikator yang sering berbicara hal-hal yang normatif. Pencitraan adalah cara politikus menunjukkan akuntabilitasnya. Sebuah strategi yang biasa dipakai untuk memikat pemilih tiap musim pemilu tiba. Memang makna pencitraan itu menjadi mendapat makna atau konotatif yang negatif di masyarakat. Padahal sesungguhnya kalau kita bicara kehidupan politik, pencitraan itu sesuatu yang niscaya, ya. Karena kenapa? Seorang aktor politik memang harus terampil mengelola, memanage impression. Nih, dia kalau dalam bahasa psikologi disebut dengan manajemen impression management. Orang harus terampil mengelola impression, kesan yang sampai ke publik. Kalau enggak, Anda akan gagal jadi aktor politik. Karena aktor politik memang bertumpu pada kesan orang itu. Sebaliknya, pencitraan politik bisa menjadi bumerang, terutama jika citra yang muncul saat kampanye berbeda saat seorang politikus menjabat sebagai pejabat negara. Tidak ada masalah, orang melakukan pencitraan nggak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika pencitraan itu adalah kemudian tidak bisa dibuktikan, ada gap antara pencitraan pada masa kampanye, janji-janji dia, dengan kinerja dia. Layaknya politikus lain, Jokowi juga melakukan politik pencitraan. Kemeja putih sederhana yang kerap ia pakai, tak semata karena menjadi favoritnya. Begitu juga dengan gaya bicaranya yang terkesan cuek dan santai. Dalam konteks Jokowi, kita bisa melihat misalkan kecenderungan orang untuk memilih itu yang justru yang tanda petik gayanya dekat dengan keseharian. Orang biasa, ordinariness itu menjadi penting.
Acara belusukan dan makan siang ala Jokowi juga tidak luput dari rancangan pencitraan dirinya. Gaya pendekatan yang langsung kepada warga dirancang khusus sebagai strategi merebut hati rakyat. Jokowi itu memang punya keuntungan, dia punya keunggulan dibandingkan politis lain. Bagaimana citra dia yang ordinariness itu, orang biasanya itu udah melekat begitu dalam dengan dia. Bagaimana dulu orang dibayangkan jadi gubernur itu harus gagah, harus ada potongan yang berwibawa dan sebagainya. Tiba-tiba muncul Jokowi yang laku gitu, dipilih masyarakat. Anehnya, berbagai pencitraan yang dilakukan Jokowi bisa diterima baik rakyat. Orang tidak alergi dengan gaya belusukan dan baju putihnya. Kita melihat pahala politik Jokowi belum terlalu hebat-hebat, tinggi-tinggi banget. Kalau pakai bahasa neraca ya. Cuma aktor-aktor lain dosa politiknya begitu banyak. Jadi timbangannya jadi jomplang dengan Jokowi. Saking populernya, jelang pemilu 2014 nama Jokowi santer sebagai kandidat calon presiden. Elektabilitas Jokowi naik signifikan. Berdasarkan survei Carta Politika misalnya, dari 7,9% pada November 2012, elektabilitas Jokowi meroket ke angka 38,4% pada Desember 2013. Padahal Jokowi baru setahun menjadi Gubernur DKI Jakarta. Belum lagi teruji kemampuannya. Karena kalau kita baca dari tren survei setahun terakhir, termasuk hasil survei terakhir, itu menempatkan Jokowi sebagai epicentrum dari kekuatan elektoral yang akan terjadi di Pilpres, bahkan di Pileg. Jokowi memang fenomenal. Pencitraannya terbukti efektif. Mampukah citra pemimpin sederhana yang dekat dengan rakyat ini mengantar Jokowi ke gerbang pemilu 2014? Kita tunggu saja. Ini kan kayaknya masyarakat ini apalagi menuju 2014 nih Pak. Orang-orang atau publik mulai melihat ada safari politik. Jadi kemana-mana sekarang Ibu Mega sering sekali bawa Bapak. Setuju nggak Bapak kalau misalnya ini disebut safari politik? Safari? Ya enggak sih. Kalau safari kan dulu sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini. Enggak. Oh yang diajakkan juga bukan hanya saya saja. Wali Kota Surabaya juga diajak, pernah Pak Ganjar Pranowo juga diajak, saya kira semuanya diajak. Tapi Anda setuju tidak kalau misalnya publik tuh melihatnya berbeda Pak Jokowi? Ya terserah, namanya masyarakat tuh mau menilai itu bagus ya silahkan, mau menilai itu baik ya silahkan. Kalau dianggap anak emas gitu Pak Jokowi? Gimana? Dianggap anak emas? Ya menurut saya biasa saja kok, sama saja beliau dengan kepala daerah yang lain yang dari PDI Perjuangan juga sama. Sama. Kalau tanggapan Anda nih Pak, karena bedanya di sini Pak, pada saat rapat besar-besaran beberapa bulan yang lalu itu Ibu Mega meminta Anda untuk membacakan tulisan Soekarno. Bukankah itu anak emas gitu Pak? Ya enggak kan, ya memang nggak tahu, mungkin dinilai karena suara saya merdu mungkin atau dinilai karena wajah saya yang desa mungkin, bisa saja. Tapi yang jelas diberi tugas apapun ya saya laksanakan untuk membaca Dedication of Life-nya Bung Karno. Dan juga banyak sekali survei ini tuh, banyak sekali survei baik dari media ataupun lembaga-lembaga survei independen atau tidak independen yang menempatkan nama Anda adalah nama yang paling populer menjadi pimpinan Republik Indonesia di 2014. Dan pernah Pak, ada salah satu wartawan yang mengatakan bahwa Bapak masuk 3 besar nih dalam survei ini. Kemudian Anda mengatakan 3 besar, saya ini 1 besar. Apa artinya pada saat itu, Pak? Saya tuh nggak pernah ya baca survei, juga nggak pernah. Tapi kalau baca koran ya ada, surveinya seperti itu, surveinya seperti itu, ya sudah, baca ya sudah. Pada saat Bapak mengatakan saya ini 1 besar, apa dibalik itu, Pak? Bapak mengatakan itu. Saya baca di koran juga tertera di situ
Nomor 1 gimana? Saya ngomong enggak, saya nomor 10. Semua orang juga tahu di koran kayak gitu. Nggak. Dan juga bagaimanapun secara sejarah ini Anda tidak bisa lepas dari PDI Perjuangan begitu. Nah, jelang 2014, apa tanggapan Anda tentang Megawati for President? Di PDI Perjuangan itu ada mekanisme bahwa penentuan calon presiden itu ada di Kongres. Dan Kongres sudah mengamanatkan, memberikan mandat kepada Ketua Umum untuk menentukan lewat Rakernas, kemudian mungkin nanti juga rapat pimpinan Rapimnas. Tetapi mandatnya ada di Ketua Umum untuk menentukan itu. Kapan sih itu Pak? Karena ada 2 versi Pak. Ada yang mengatakan bahwa nanti kita umumkan pas ulang tahun PDI Perjuangan 10 Januari. Ya nggak tahu, tanya ke Bu Mega. Jadi antara Pileg dan 10 Januari belum tahu ini Pak? Nggak tahu. Urusan saya urusan Jakarta. Oke, baik. Dan pada perayaan Natal kemarin, Anda dan Ibu Megawati datang ke rumah Pak Ahok. Itu agendanya apa saat itu pertemuan? Ya kan saling silaturahmi kan. Kalau saya dan Pak Ahok ke Bu Mega saat itu hari Minggu ya silaturahmi, berkunjung. Dan kalau saya sih setiap sehari 2 hari 3 hari ya biasa karena rumah saya kan dekat dengan rumah beliau. Jadi ya sering, tapi saat itu mah dengan Pak Ahok ya karena itu silaturahmi. Dan kebetulan Pak Ahok masak bakmi godok Bangka Belitung ya sudah dimakan bareng-bareng ya, hanya itu aja sudah. Kemudian pas kemarin Natalan kan 25 Desember gantian saya mengantar Ibu Mega ke rumahnya Pak Wagub untuk mengucapkan selamat Natal ya. Ya sudah, kemudian makan ya. Itu. Oke. Tapi ketika apalagi yang perlu diceritakan ceritanya hanya itu. Ketika media tahu gitu meliput, jadi ada ini Pak, ada anggapan orang-orang jadi menduga-duga. Ini menduga-duga Pak. Oh, apakah? Ya silakan mau menduga apa ya silakan. Tapi dugaannya gini Pak, apakah Megawati sedang bingung? Apakah akan memajukan Mega Jokowi atau Jokowi Ahok untuk RI 1 dan RI 2? Tanggapan Anda? Ya silakan menduga-duga, memang keputusannya belum ada kok. Silakan menduga-duga, silakan mengandai-andaikan seandainya, silakan mau bicara kalau-kalau. Kenyataannya kita ke sana mengucapkan Natal ke Pak Wagub, Pak Ahok, setelah itu makan ya sudah. Nggak ada pembicaraan yang lain, makan kepiting, makan udang, makan ikan, aja itu aja kok. Oke, misalnya ini Pak, misalnya gitu ya. Oke, Bapak nggak menduga-duga, nggak berandai-andai, tapi misalnya nanti Anda harus meninggalkan Jakarta untuk posisi yang lebih besar, jadi orang nomor 1 di Indonesia. Anda siap tinggalkan Jakarta? Kita ini sekarang kan musim hujan, ini musim hujan, ngurus banjir, ngurus genangan aja pusing, ngurus seandainya, ngurus umpamanya, ngurus kalau-kalau, kok nambah-nambahin urusan. Kalau boleh melihat pola kepemimpinan Pak Jokowi, dulu pada saat mau pilgub nih Pak, sebelumnya, beberapa bulan sebelum, itu tidak ada yang menduga bahwa Pak Jokowi itu akan jadi orang DKI 1. Kemudian tiba-tiba aja yang nggak menduga. Kan bukan salah saya, salahnya yang menduga saja. Jadi ada dong kemungkinan itu Pak? Hah? Kemungkinan untuk RI 1 ada dong? Seperti ya, DKI 1? Saat pilgub memang semua orang kan meremehkan, menganggap rendah karena saya berasal dari kota kecil, dari kampung, mungkin pikirannya kan seperti itu. Ya salahnya aja yang menduga. Tapi buktinya Anda sekarang DKI 1? Ya
nyatanya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Jokowi atas waktunya untuk Satu Indonesia. Seperti biasa, Satu Indonesia akan selalu menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif. Kita hadir selalu setiap hari Minggu jam 11 malam. Untuk sementara saya Marisa Anggita undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih.